Baiklah Bapak Ibu Saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, sehingga Bapak Ibu mendapatkan notifikasi daripada saya. Dan jangan lupa bahwa setiap kali Bapak Ibu menonton video saya, jangan di-skip agar supaya Bapak Ibu mendapat manfaat dan akan mendapat makna-makna dari setiap video-video saya. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan tema khotbah saya hari ini adalah ketaatan Nuh kepada Tuhan. Yang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana kalau berbicara tentang ketaatan, maka itu berbicara tentang satu individu uh, kepada Tuhan, di mana kita perlu melakukan sesuatu untuk Tuhan. Berbicara tentang ketaatan, tentu kalau bicara secara umum, maka itu sangat luas. Tetapi kalau kita bicara tentang ketaatan secara khusus, maka kita akan melihat pribadi-pribadi dari beberapa tokoh Alkitab. Dan tentunya saya akan mengangkat ini dari salah seorang tokoh, yaitu Nuh itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak mengenal tokoh yang satu ini? Tentu sebagai pengikut Kristus, tokoh ini adalah tokoh yang sudah sangat familiar dan sudah banyak orang yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Dan dia adalah seorang legenda dalam sejarah, Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Karena satu-satunya manusia pertama pembuat kapal besar yang adalah Nabi Nuh. Bahkan sebelum Titanic ada, dia sudah membuat uh, kapal besar, yaitu Bahtera Nuh. Meskipun peralatan pada zaman ini tidak seperti dengan dan tidak secanggih dengan peralatan pada zaman dulu. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, Nuh memerlukan beberapa waktu, ya beberapa jeda waktu, lalu kemudian dia juga memerlukan kurang lebih 100 sampai 200 tahun gitu. Jadi kemudian juga dia mentaati hal tersebut dan firman Tuhan katakan bahwa dia memiliki upah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia membangun kurang lebih 100 sampai 200 tahun lamanya, itu tidak mudah. Berbicara tentang waktu, maka kita perlu berbicara tentang kesabaran. Berbicara tentang waktu, maka kita berbicara tentang loyalitas. Berbicara tentang waktu, maka kita berbicara tentang ketekunan di sana. Memang, Bapak Ibu Saudara, ketika kita taat kepada Tuhan, itu nggak mudah, nggak gampang. Tidak seperti apa yang kita ucapkan hari ini, yang kemudian kadang-kala bisa berubah pada hari besoknya. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengalami kesulitan dan kelelahan mengerjakan batra yang besar dengan orang yang signifikan pada waktu itu. Dengan terbatas, orang-orang yang membantu pada waktu itu terbatas, yang sebenarnya membuat Batra ini sangat besar. Mungkinkah hal itu bisa dilaksanakan? Mungkinkah hal itu terjadi? Dan mungkinkah uh, Batra ini akan uh, dibuat relatif singkat, gitu Bapak Ibu Saudara. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan dimanapun berada, kadang-kadang kita mengalami kendala dalam mengikuti Tuhan. Kita banyak sekali memprotes dengan berbagai kendala yang kita alami, yang sebenarnya Nuh sudah banyak kali mengalami, yang mungkin saja dia capek gitu, mungkin saja dia lelah mengikuti Tuhan, mungkin saja dia bilang ini hal konyol gitu, ngapain saya buat hal seperti ini gitu, sehingga membuat dia nggak sabar. Kan banyak alasan yang membuat dia nih. Sementara dia membuat batra, akhirnya apa? Dia mulai tidak lagi membuat batra. Kenapa? Karena ini bicara kesabaran. Bayangkan, kita saja kalau lagi sebentar mengerjakan tugas nih, baik dalam perusahaan atau baik dalam pekerjaan atau baik dalam studi sekolah. Kadang-kadang kita juga kurang sabar gitu. Tetapi ini hal yang penting yang kita pelajari dari Nuh, bahwa dia adalah orang yang sabar. Ya, dia adalah orang yang punya value yang sangat besar ya. Dia adalah seorang the greatest. Dan Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya seorang yang sabar, dia begitu loyalitas kepada Tuhan. Mengapa? Tentu menjadi salah satu pertanyaan besar kepada kita. Mengapa dia begitu sabar, begitu loyalitas, begitu tekun dalam hal ini?
Bahkan dalam hal bahtera saja, dia begitu tekun. Apalagi dalam hal dia bergaul dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini ada 3 langkah. Ada 3 langkah yang dilakukan Nuh agar taat kepada Tuhan. Ternyata, pertama, Nuh itu hidup benar di mata Tuhan. Yang pertama nih, kita perlu pelajari bahwa hidup itu harus benar dan harus benar di mata Tuhan. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9, firman Tuhan katakan demikian bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, bergaul dengan Tuhan. Lalu kemudian dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 1, lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kejadian pasal 7 ayat 1 ini adalah perkataan Tuhan langsung kepada Nuh. Bagaimana cara agar hidup benar? Tentu, Bapak Ibu Saudara, ini agak sulit, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Nuh ini adalah orang yang bergaul dengan Allah. Ya, dia itu hidup benar di mata Tuhan. Tentu, itu harus dibarengi dengan konsistensi, dengan eh, dengan hal yang baik, dengan ketaatan, ketekunan. Ya, dia ketika hidup benar, maka dia perlu pastikan dirinya apakah betul dia benar di mata Tuhan. Sehingga dia lakukan itu step by step, langkah demi langkah. Mulai pada waktu riwayat Nuh itu dijelaskan, mulai pada waktu dia lahir, pada waktu dia mulai dewasa, dia menjaga konsistensi itu. Nah, dia menjaganya dengan dia hidup benar. Tentu hal ini dia sudah dapatkan, ya. Dia sudah mengerti karena Alkitab katakan Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika orang nih punya kasih karunia, tentu itu akan menjadi suatu kekuatan besar bagi orang tersebut. Untuk apa? Untuk dia dapat hidup benar di mata Tuhan. Tetapi ada sebagian orang yang merespon yang kurang mengerti pada waktu dia menerima kasih karunia Tuhan, justru dia makin jauh dengan Tuhan. Toh bukan begitu dong. Gitu. Jadi dia harus hidup benar di mata Tuhan. Dengan cara apa? Dengan dia menerima kasih karunia. Gitu. Bagaimana cara agar hidup kita benar? Nah, cara agar hidup kita benar, kita melakukan segenap perintah Tuhan dengan setia di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kadang-kala nih, sedangkan di hadapan manusia saja kita ingin hidup benar. Kita nggak mau terlihat berdosa. Kita nggak mau terlihat tidak benar di mata manusia kan? Secara umum begitu gitu, Bapak Ibu Saudara. Apalagi secara khusus nih, kita mengoreksi, mengevaluasi diri kita. Kadang-kala nih kita nggak mau diri kita itu hidup nggak benar gitu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita agar supaya kita melakukan atau menjadi orang benar, ya. Menjadi orang benar dengan setia di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Karena di dalam kitab Ulangan dia berkata begini, kitab Ulangan pasal 6 ayat 25, firman Tuhan katakan, dan kita menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, jadi pertanyaan bagi kita adalah begini, seberapa banyak orang-orang sekarang yang masih hidup benar di hadapan Tuhan? Saya mau bicara 2 hal dulu. Yang pertama, seberapa banyak orang yang hidup benar di hadapan orang-orang secara umum? Berapa banyak orang yang hidup benar di hadapan orang-orang yang kita temui? Ya, itu dulu kita bicara. Nah, kita nih, kadang-kala nih kita maunya hidup benar di hadapan orang gitu. Kita maunya terlihat sama seperti orang-orang Farisi kan, maunya terlihat benar gitu, nggak ada salah gitu. Maunya perfeksionis gitu, terlihat apa namanya, terlihat pokoknya dia lebih lebih benar dari kita. Ya, itu saja kita kita senang dengan hal itu. Nah, bagaimana dengan hal yang kedua gitu? Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan?
Seperti yang saya katakan tadi, sedangkan di hadapan manusia saja kita maunya hidup benar, kita nggak mau dicela, kita nggak mau kita punya dosa dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan hidup kita yang hidup benar di hadapan Tuhan? Tentu ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita, perenungan bagi kita, agar supaya kita dapat mengevaluasi, kita meremedial diri kita, agar supaya nih kita itu hidup benar, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan kita hidup benar. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara agar hidup kita itu benar? Nah, cara berikutnya, kita hidup oleh iman, sebab di dalam sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17, hidup oleh iman, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan dalam kehidupan kita lagi adalah apa? Apakah iman itu memimpin kita? Atau kita yang nggak beriman sedang memimpin kita? Gitu. Jadi, hiduplah oleh iman. Seperti Nuh, dia hidup oleh iman di zamannya dia. Apakah kita tidak boleh hidup beriman di zaman kita? Tentu, iman ini sangat penting. Kita perlu meresponi hidup kita dengan benar. Kita meresponi Tuhan dengan benar. Dengan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti Nuh. Seperti Nuh, dia hidup benar. Karena apa? Karena dia sudah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah hidup benar di mata Tuhan. Lalu kemudian, yang kedua adalah hidup tidak bercelah, tidak cacat. Nuh menjaga kekudusan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14, firman Tuhan katakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun berada. Jadi, kita hidup tidak bercela itu penting. Nah, orang ini maunya tercela terus gitu. Tapi dia nggak mau kalau hidupnya eh, tidak bercela, tidak bercacat. Nah, kita perlu pastikan diri kita agar supaya kita tidak bercela. Dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan His righteousness, dengan kebenarannya Dia, dengan apa lagi? Dengan banyak hal, dengan kehidupan Yesus Kristus yang sudah dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus itu memampukan kita, maka kita mampu hidup tidak bercelah. Dengan apa? Dengan Dia mengingatkan kita, dengan agar supaya kita tidak bercacat lah di mata Tuhan. Kita jaga kekudusan, ya, jaga kekudusan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak tokoh-tokoh para raja dalam kitab Perjanjian Lama, di mana mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa menjaga kekudusan hidup. Akhirnya yang terjadi adalah punishment. Artinya yang terjadi adalah hukuman terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga kekudusan. Bayangkan dalam Perjanjian Lama pun di sana ada punishment ketika mereka tidak menjaga kekudusan, tidak ketika mereka hidup bercela, kena yang namanya punishment. Terus punishment ini datangnya dari mana? Apakah dari manusia? Tentu punishment ini datangnya dari Tuhan. Ya, Tuhan membuat suatu hukuman agar supaya manusia itu menjaga kekudusan. Terus ada pertanyaan yang begini, terus bagaimana kita dapat menjaga kekudusan gitu? Emang mampu, emang bisa kita dapat menjaga kekudusan hidup? Bagaimana kalau kita ada di zaman ini gitu? Bagaimana ketika kita mulai terkontaminasi dengan dunia ini? Apakah saya tidak apakah saya boleh menjaga kekudusan dengan zaman yang seperti ini, zaman yang penuh dengan uh, persoalan, zaman yang penuh dengan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kebenaran firman Tuhan itu sudah tinggal dalam kita, kita pasti dapat menjaga kekudusan hidup. Kita pasti dapat tidak bercacat celah. Hanya saja begini, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala nih yang membuat kita cacat celah itu orang gitu, orang lain gitu kan. Yang sebenarnya kita nih sudah tidak bercacat celah. Terus orang lain menggubris lagi kita nih.
Yang dulunya kita melakukan hal yang tidak benar nih, dia gubris angkat kembali ke permukaan, lalu kemudian kita bercacat celah. Nah, kan sebenarnya tidak seperti itu. Kristus sudah memerdekakan kita. Persoalannya kadang-kala kita terintimidasi nih. Kita menganggap diri kita itu paling berdosa di dunia ini, yang sebenarnya Tuhan itu sanggup membenarkan kita, membuat kita hidup tidak bercela. Yang paling mendasar adalah Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan kita hidup yang tidak bercela. Tetapi tentu orang-orang meresponnya dengan berbeda. Dengan apa? Dengan mereka merasa bahwa mereka selalu tercelah hidup ini. Padahal Kristus sudah membuat mereka tidak bercela. Artinya Kristus sudah memerdekakan mereka dari dosa. Sehingga mereka tidak lagi berada di kubangan dosa. Tetapi Kristus itulah yang tidak bercacat celah. Dia berikan hidupnya kepada kita agar supaya kita dapat mampu menjaga kekudusan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 tadi, itu berbicara tentang batasan mengapa kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Yaitu dosa sebagai penghalang. Nah, dosa ini sebagai penghalang kita putus hubungan dengan Tuhan. Kadang-kala nih, putus hubungan dengan manusia saja, kadang-kala kita mungkin kecewa, kita mungkin merasa sudahlah kita nggak diperhatikan oleh dia, ya sudahlah kita kita kan nggak penting bagi dia gitu. Kita kadang-kala putus hubungan dengan manusia aja kita rasa kecewa gitu kan, rasa nggak diterima gitu, tidak ada penolakan gitu terhadap kita. Nah, itu nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, ya, dimanapun berada. Demikian juga kita dengan Tuhan, ya. Kalau kita sudah punya hubungan putus ya, putus hubungan dengan Tuhan, kita nggak punya lagi uh, nggak punya lagi relasi dengan Tuhan, itu nggak, maksudnya gimana ya, kita akan agak sulit gitu, agak sulit untuk hidup kudus gitu. Ya, yang sebenarnya Tuhan pada dasarnya sudah memberikan hidup yang tidak bercela. Tetapi kan manusia ini sering terdistorsi, yang sering saya katakan tadi adalah kadang-kadang nih manusia itu sudah dibenarkan Tuhan, tapi dianya yang mau kembali back, kembali lagi dan kembali lagi. Sehingga ketika dosa sudah matang nih, dosa ini sudah matang, dia membuahkan dosa, ya. Dan ketika hal itu terjadi, maka jangan salahkan Tuhan. Kalau ternyata Tuhan sudah sangat mengasihi kita, tapi kita mengabaikan kasih Tuhan, kita menolak kasih Tuhan nih, pertolongan Tuhan nih, kasih karunia Tuhan nih Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tolak semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga apa? Dalam pekerjaan kita mungkin mulai merasa tertuduh, mulai merasa terhakimi, kita mulai merasa hidup saya ini nggak berguna, hidup saya ini nggak bermanfaat buat banyak orang. Lagian buat apa saya hidup? Nah, inilah yang menjadi indikator sehingga kita nih nggak lagi mengasihi Tuhan gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang kedua, ya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua. Yang ketiga, Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9, firman Tuhan katakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik. Kenapa? Karena berkaitan dengan bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan manusia saja kadang-kala kita begitu begitu bersyukur ya, mengenal si A, si B, kita mengenal hamba Tuhan A, kita mengenal hamba Tuhan B, kita mengenal rekan kita, rekan kerja kita mengenal mengenal orang-orang di sekitar kita, itu kita saja sudah bersyukur. Apalagi kita bergaul nih dengan Tuhan gitu kan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, bergaul dengan Tuhan itu mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan itu adalah ketika kita mampu bersyukur di tengah persoalan, ketika kita mampu bersuka cita di tengah gundah gulana. Emang nggak gampang, saya katakan bahwa tidak mudah orang-orang itu bersyukur, orang itu merasa happiness, orang itu merasa semuanya not bad gitu. Tetapi uh, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita adalah ketika kita bergaul dengan Tuhan gitu. Nah, ketika kita bergaul dengan Tuhan, artinya mempunyai hubungan secara pribadi, mengenal secara pribadi. Mengenal secara pribadi artinya mengenal suaranya, mengenal kehendaknya. His will, kita mengenal kehendaknya gitu.
kita mengenal kesukaannya apa, kita mengenal kepribadiannya seperti apa. Tentu dong, kalau orang bergaul dengan Tuhan, tentu dia ingin cari tahu nih, siapa sih Tuhan itu gitu. Apa pekerjaannya gitu. Pada waktu Yesus kan ya apa pekerjaan Yesus pada waktu berada di dunia ini gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bergaul dengan Tuhan itu artinya mempunyai hubungan secara pribadi, mengenal mengenal secara pribadi, mengenal suaranya. Ya, kalau kita mengenal suaranya, kita mengenal kehendaknya, kita mengenal kesukaannya, mengenal kepribadiannya, ya, kita mengenal semua yang ada pada dia, seluruh eksistensinya, apa yang dia buat selama dia menolong kita gitu. Pada waktu perjanjian lama, dia buat apa gitu Bapak Ibu Saudara.